Anies punya basis massa di DKI sangat kuat. Nah, jadi potensi untuk menang itu sangat besar. Nah, kalau potensi menang sangat besar kan peluang nanti untuk ke-29-nya juga besar juga kan. Peluang ya. Tapi kan kita nggak tahu nanti 29 politik kayak apa lagi kan kita nggak tahu kan. Bisa aja nanti Anies malah dijagokan yang lain lagi, ini punya jago lagi. Kita kan sering terhentak seperti kemarin tuh benar-benar kita terhentak kan. Kita nggak nyangka kan kalau Jokowi jagoin Prabowo padahal Jokowi dari PDIP. Sekarang siapa yang nyangka lah gitu. Itu yang bikin gayeng mungkin. Cerita tentang hari ini, malam sepi begini, terasa panjang dan sangat menyiksa diri, rasa sunyi, rasa rindu pada dirimu menyatu di dalam kebesuan malam ini. Mengapa kita saling menyiksa diri, sedangkan rindumu berpadu. Mengapa kita berdua tak pernah jujur mengakuinya? Mengapa kita harus hidup tersisa, sedangkan cintamu menyatu? Jangan biarkan membara api cemburu di dalam hidup ini. Jangan biarkan membara api cemburu dalam hidup ini. Pemilu sudah usai. Jangan kita simpan cemburu kalau ternyata pilihan kita tidak menang atau pilihan orang lain yang menang. Kita harus legowo. Itulah caranya kita untuk menyimpan rasa cemburu. Oke, ambung toh. Puitis. Jadi teman-teman Waton Gayeng, tema kita pada malam hari ini adalah seksinya Pilkada DKI. Padahal Pilkada DKI itu masih 6 bulan ke depan. Ya bukan gitu Pak RT ya, 6 bulan ke depan. Tapi sudah dibicarakan mulai saat ini. Para politikus, para partai sudah mencalonkan jagoannya masing-masing. Sebetulnya, saya mau ke Pak RT dulu. Sebetulnya, kenapa sih Pilkada DKI itu sebegitu seksinya Pak RT? Mungkin Pilkada di DKI karena saat ini kan masih ibu kota ya. Jadi biasanya di ibu kota kan paling gayeng karena termasuk Jakarta kan miniaturnya Indonesia kan. Jadi biasanya kandidat gubernur DKI itu biasanya calon kuat untuk dijadikan calon presiden. Itu biasanya ya. Biasa yang terjadi. Jadi peluang terbesar gubernur DKI itu biasanya punya peluang besar untuk mencalonkan atau dicalonkan sebagai presiden
Republik Indonesia. Nah, itu yang bikin berbobot atau bikin gayeng. Nah, ini bisa menjadi skala nasional. Padahal itu kan tingkat lokal kan, pemilihan daerah setingkat provinsi ya. Tapi karena mewakili ibu kota untuk sampai saat ini ya. Tapi entah kita nggak tahu karena rencana kan ibu kota mau dipindah kan. Ya. Jadi gayengnya atau seksinya itu di situ. Khususnya sebenarnya tahun-tahun kemarin yang gayeng itu sebenarnya tahun-tahun kemarin. Cuma saat ini ya masih diperhitungkan kan karena masih kota besar lah Ya, gitu. karena sebetulnya Pak RT, ya walaupun tahun-tahun kemarin kan gayeng, ya tahun ini juga mungkin gayeng juga Pak RT. Karena kan urusannya kan pemilu tahun 2029 kan, itu yang dikejar kan? Oh iya. 2029 kan? Ya kan, Ya, tahun 5 untuk- tahun, habis itu Untuk ya ancang-ancang ancang-ancang untuk mencalonkan diri 2029. iya. Biasanya begitu biasanya. begitu, kecenderungannya Punya, begitu ya, sih. kandidat Kan udah beberapa kali punya kan arah terjadi, ke situ. misal dari mulai Jokowi, Loncatan gitu ya. Anies, nah kan itu loncatan. semuanya loncatan dari pilkada DKI toh. Nah, kalau menurutmu Zah, menurut Zah lagi, menurutmu Wan, gimana Wan? Pertanyaannya gimana, Pak? Pertanyaan mungkin sama sih. Kenapa sih mereka sebetulnya dari jauh-jauh hari sudah mulai membicarakan pilkada DKI? Oh iya, dia mencuri stat dong. Artinya sebenarnya ada sebagian yang masih tergores hatinya karena kemarin demokrasi agak tercapik-capik, tetapi harus membahas tentang pilkada gitu. Ada yang berburu segera mencuri stat untuk bagaimana bisa mengambil langkah yang tepat, karena kalau terkait dengan benar kata Pak RT bahwa DKI ini adalah memang seksi sekali karena ada sentra, itu miniatur Indonesia. Nah, ya karena kalau sudah menjadi gubernur di DKI kemungkinan besar akan melompat menjadi calon presiden. Itu yang bedanya dengan gubernur-gubernur di provinsi yang lain. Nah, namun sekarang sih masih meraba-raba, masih membaca-baca, dan ini juga bagian daripada mencoba untuk move on. Karena PDI sendiri atau partai-partai yang saat ini masih belum menentukan pilihan untuk bergabung itu mengatakan bahwa kita sudah mulai saatnya move on, tapi tidak bisa melupakan bahwa demokrasi kemarin tercapek-capek. Oleh karena itu PDI sudah mulai melangkah kepada keinginan untuk mencalonkan Anies dipasangkan dengan Ahok. Ini menarik. Terus ada juga Ridwan Kamil, entah siapa ya, dari PKS atau dari mana itu, atau PKS sendiri ada sendiri. Pertanyaan saya gini, Gimana? kan kemarin itu PDI tidak mencalonkan tidak mencalonkan Anies Iya. sebagai presiden kan. Iya. Nah, kenapa sekarang PDI akhirnya beralih kok ancang-ancang ke Anies, bukannya ke Ganjar misalnya ditarik ke DKI kan, misalkan gitu. Kalau mau konsistennya kan dukung Ganjar kan. Nah, Bisa, ya. Eman-eman bro, eman-eman bro. gimana? Ya eman-eman karena Ganjar adalah presiden masa depan. Siapa tahu masih memiliki kans untuk bisa di tahun berikutnya, di 5 tahun kemudian. Tapi kalau Anies itu kan sudah ada track record sebagai gubernur kemarin, tinggal ngelanjutin lagi pengalaman di DKI dilanjutkan. Dan sepertinya ada sinyal ketika Pak Anies memberikan pernyataan dan jawaban ketika wartawan bertanya, bagaimana Bapak, kira-kira masih ada keinginan nggak untuk melanjutkan jadi gubernur? Ya jawabannya diplomatis, ya selama masih itu berguna dan memberikan terbaik bagi bangsa ini, mengapa tidak kan gitu. Itu loh. Jadi sebenarnya di dalam politik itu kita jangan baper-baper amat ya. Kemarin kita mungkin agak sedikit konflik sama Jupri, tapi kita lupakan karena ini sudah mulai move on. Ya, maka ini sesuatu yang baru. Kita bicara tentang setelah pasca kita berdemokrasi kemarin yang agak tercapek-capek, terus mulai ditentukan siapa presidennya. Ini kan sudah ada kepastian nih Pak Prabowo dan Gibran kan ya. Walaupun masih PTUN masih berusaha untuk diupayakan oleh PDI. Tapi oke lah ya. Seperti itu Pak John. Jadi pilkada ini adalah ajang sudah mulai siapa yang mencuri stat, disitulah yang jangan sampai keliru dalam melangkah strategi. Untuk memperebutkan. Sekarang saya bertanya sama Jupri ini. Ya. Kan seperti yang pertanyaan saya tadi tuh. Kan saya bilang gini, kenapa dia tidak mencalonkan Ganjar? Kata Kliwon karena yang Ganjar eman-eman untuk presiden ke depan. Sebetulnya Ganjar juga bisa tenggelam di pemberitaan. Nah, kenapa orang sebetulnya berlomba-lomba untuk mengejar pilkada DKI menjadi gubernur DKI? Karena situ sempat pusat pemberitaan kan. Semuanya apa yang dilakukan tersorot. Kalau dia bagus, artinya kemungkinan bisa lagi naik. Nah, namanya kan. Nah, kalau misalnya Ganjar tidak dicalonkan jadi gubernur DKI, bisa jadi pemberitaan kan semakin suruh kan, akhirnya orang bisa melupakan. Gitu ya. Melupakan. Nah, menurutmu Bri, gimana Bri? Gimana pertanyaannya? Ya sebaiknya bagaimana misalnya kenapa harus Anies? Kalau kata Cleon tadi ke PDI katanya ancang-ancangnya Anies itu dicalonkan jadi
jadi gubernur DKI? Kenapa tidak Ganjar? Ya, saya sendiri gini ya, belum PDIP belum tentu juga mencalonkan Anies ya, tentu dan tidaknya saya juga belum tahu. Tetapi begini menurut saya, kalaupun misalnya PDIP kemudian mencalonkan Anies lagi dalam kurung ya, artinya lagi sebagai gubernur, dia kan kemarin kan pernah menjabat sebagai gubernur Jakarta ya, jabatan lagi. Saya pikir itu blunder dari PDIP, karena sebagian masyarakat, ya nggak semua sih, sebagian masyarakat, terutama masyarakat DKI, bahwa ketika Anies itu menjabat sebagai gubernur Jakarta, dia juga tidak berhasil ya, tidak memberikan solusi atau jalan keluar bagi apa yang dihadapi kota Jakarta gitu, banjir misalnya atau hal lain. Nah, itulah yang saya katakan blundernya gitu. Nah, dan juga bagi Pak Anies sendiri menurut saya juga agak agak aneh juga ketika di tahun yang sama, tahun kemarin itu dia mencalonkan diri jadi presiden, lu kok sekarang turun mencalonkan diri jadi gubernur gitu loh. Bagi saya itu tindakan yang menjatuhkan dia sendiri, mendegradasi dirinya gitu. Tapi itu sebetulnya nggak semata-mata seperti itu sih, Bri, maksud gua. Tapi itu contohnya Prabowo. Dia calon head to head sama Jokowi jadi presiden, tiba-tiba ditarik jadi menteri, mau kan turun itu. Ya, sebenarnya kalau menteri kan, dia ada di dalam pemerintahan, di dalam pemerintahan Jokowi. Tetapi kemudian kalau Anies dan menteri ya, masih dalam level menteri. Tapi kalau gubernur saya rasa akan lebih mendegradasikan dirinya, itulah ya, saya pikir begitu. Ada, kok kamu geleng-geleng? Nggak, coba kamu tanggapin ya, apa sih yang mau kamu tanggapin? Mau geleng-geleng? Ya, itu sebagian dari strategi sebenarnya. Anies harus mempertahankan, kalau dia memang menyuarakan perubahan, dia harus berada dalam sebuah sistem membangun negara ini, terutama lewat gubernur. Dan mengapa kok bukan Ganjar? Karena basis massa itu Anies itu banyak di Jakarta. Ya, itu loh. Ya terbukti kemarin itu pas pilpres kemarin. Iya. DKI Anies menang loh. Oh iya, potensial kan berarti. Mungkin itu mungkin. Dia nggak menjawab dia tadi. Bukan, artinya begini maksud saya juga. Kenapa dia juga ketika dia mencalonkan gubernur, ya belum tentu juga dia akan menang gitu. Ya politik ya sama seperti kemarin juga ketika kita pertarungan 3 orang di dalam pencalonan pilpres, sebagian masyarakat, sebagian besar orang mengira bahwa Pak Ganjar lah pemenangnya, tetapi pada kenyataannya gitu. Politik kita tidak tahu gitu. Dan juga masih panjang kok, masih 6 bulan lagi gitu. Gitu. Ya itu sih pertanyaannya, itu masih panjang, masih 6 bulan lagi. Kok mereka sekarang udah mempunyai jagoan masing-masing gitu lah. Itu pertanyaan kita itu udah langsung gayeng gitu. Kalau pertanyaan itu Pak John, saya pikir itu kan sisa-sisa kegatelan orang politik gitu. Kegatelan atau mungkin ungkapan kekecewaannya, kok sudah kalah berhenti lagi, jadi mereka terus gitu loh, terus ingin berpolitik gitu, karena memang kerjaannya di situ gitu. Ada istilah kegatelan politik. Bisa juga untuk meredam isu-isu yang kemarin masih agak ribut-ribut dikit, untuk meredam supaya ada tema-tema baru gitu. Kalau kata Jupri itu kegatelan politik, karena kan sebetulnya nggak cuma yang kalah, juga yang mengusung, kan udah mulai ancang-ancang mengusung, yang menang juga udah ancang-ancang mengusung, kan bukan gitu Pak RT? Iya toh. Tapi emang gini ya, politik sekarang tuh absurd ya. Dalam artian absurd ini loh. Bisa jagoan dari sini, dijagokan lagi di pihak sini, ya kan? Nah, ini kan kedengarannya PDIP mau menjagokan Anies. Padahal ini kan bukan jagoannya PDI kan. Nah, ini mungkin ya efek dari kemarin itu kan. Jadi untuk menggayangkan atau memanaskan suasana, Anies diangkat. Karena memang ini sangat seksinya di sini. Ini karena untuk kedepannya biar Anies menambah hangatnya suasana untuk mungkin tahun 2029 kan. Nah apalagi ya kedengarannya sekarang ya
kan ini ditopang PDIP mau mencalonkan Anies dan Ahok itu kalau benar ya. Nah itu mungkin akan lebih gayang. Nah seperti kata Mas Kliwon tadi kan Anies punya basis massa di DKI sangat kuat. Nah jadi potensi untuk menang itu sangat besar. Nah kalau potensi menang sangat besar kan peluang nanti untuk ke-29-nya juga besar juga kan, peluang ya. Tapi kan kita nggak tahu nanti 29 politik kayak apa lagi kan kita nggak tahu kan. Bisa aja nanti Anies malah dijagokan yang lain lagi, ini punya jago lagi. Kita kan sering terhentak seperti kemarin tuh benar-benar kita terhentak kan. Kita nggak nyangka kan kalau Jokowi jagoin Prabowo padahal Jokowi dari PDIP. Sekarang siapa yang nyangka lah gitu. Itu yang bikin gayeng mungkin. Ya sebetulnya ya gayeng bener sih sebetulnya dan lucu juga sih. Benar kata Pak RT tadi, kadang-kadang politik itu emang banyak lucunya. Tadinya bukan jagoannya, tapi tiba-tiba dia menjagokan itu. Sama kayak gitu kan, misalnya kayak PDI misalnya menjagokan Anies. Padahal waktu itu kan pilkada waktu itu kan Anies perang sama Ahok kan. Musuh sama Ahok. Sekarang digadok kayak istilahnya kan. Nah, itulah politik kan. Nggak ada kawan, nggak ada lawan. Ya. Yang ada kepentingan, mungkin kepentingan saat itu yang pas mungkin ya. Dan ya tadi kegatelan politik itu. Nah, sekarang kita beranjak ke sebetulnya andai-andai. Loh, Tadi beranjak kan? Saya beranjak loh. ini lucu juga ini. Misalnya ya, apakah misalnya saya mulai dari Jupri, siap-siap Jupri, dengerin baik-baik. Apakah kalau nanti misalnya ibu kota negara Republik Indonesia ini pindah ke Kalimantan, apakah pilkada DKI masih seseksi ini? Yang saya pikirkan begini Pak Jun. Kalau misalnya ketika Pak Anies katakanlah terpilih sebagai gubernur Jakarta, kemudian ibu kota pindah, nah saya kasihan Pak Anies, dia juga pindah kan osong-osong gitu loh. Ya enggak dong. Tetap di DKI. Dia kan bukan presiden. Iya, tetap. Kan DKI itu pusat pemerintahan IKN itu. Nah, sebutannya menjadi daerah Jakarta pindah ke Kalimantan ya. Jakarta. Ganti nama aja, ganti nama. Namanya juga ikut usung-usung enggak. Persoalannya itu kan Anies kan bukan kepala negara, Anies kan gubernur DKI. Dia itu menyamakan negara kayak kos-kosan aja. Kos-kosannya pindah kemana aja bebas. Maksud saya kalau kampung ini pindah kan ada kepala kampungnya. Dia jelas pindah, kalau enggak dia nempatin kampung kosong nanti kalau kampungnya pindah dia di situ gitu. Jadi nanti kemungkinan besar gini, bahwa DKI itu tetap menjadi pusat perekonomian Indonesia dan ibu kota negaranya pindah ke Kalimantan, kayak di negara-negara lain. Kalau sekarang ini kan dicampur tuh, ya pusat pemerintahan, ya pusat ekonomi. Dan bahkan kalau itu nanti pindah Jakarta, itu nanti ada isu-isu yang memilih nanti presiden gubernurnya di Jakarta itu, isu-isunya. Tapi kan mungkin di DPR belum tentu setuju. Oh enggak, itu undang-undangnya harus dirubah lagi kan bagi isu. Undang-undang. Nah, pertanyaannya sama sih Pak RT, sama dengan yang saya tanyakan sama Jupri tadi, apakah akan seseksi itukah lagi pilkada DKI kalau ibu kotanya akhirnya pindah ke Kalimantan? Tapi untuk saat ini mungkin masih seksi ya, karena kan mungkin belum tercatat. Ya untuk saat ini. Nextnya, itu yang ditanya nanti bukan sekarang. Enggak, makanya aku jawab untuk sekarang kan, karena pemilihannya kan sekarang, nanti November kan. Nah itu masih seksi, karena itu tadi pertarungan politiknya partai-partai ini juga masih banyak yang ancang-ancang jagoin ini. Nah apalagi Jakarta masih tetap kota besar kan, walaupun masih kota besar, metropolitan, cuma mau nama ibu kotanya aja dipindah ke Kalimantan. Nah, terus orang-orang kan juga masih banyak juga yang di sana kan, cuma mungkin nggak sebanyak yang kalau menjadi ibu kota, tapi tetap masih menjadi metropolitan kan. Gitu. Artinya masih akan tetap seksi. Masih seksi karena tahun ini pemilihannya, kecuali tahun depan kalau misalnya nextnya. Tahun sekarang masih sih 2029 mungkin tidak seseksi lagi kalau menjadi sebuah ibu kota, tidak seseksi lagi. Dia akan sama dengan provinsi-provinsi lain kan. Mungkin agak menurun mungkin tensinya ya kan, hiruk pikuknya, karena kan kita semua kan mungkin udah tersorot atau pindah ke Kalimantan itu yang gitu. Bisa jadi Kalimantan Timur yang lebih seksi nantinya, ya kan? Bisa jadi.
pertanyaan yang sama, Won. Ini saya kira hanya di podcast kita ini ya yang moderator itu satu pertanyaan untuk 3 orang sama lagi ya. Jadi kayak orang mempertanyakan kayak ngetes perguruan tinggi. Gini, hobimu apa? Satu gitu. Terus cita-citamu apa? Gitu. Siapa tahu maksudnya gini. Siapa tahu berbeda ya kan? Oh gitu. Siapa tahu berbeda. Kamu bisa nyangkal. Nah, kan bisa nyangkal ke pertanyaan yang dia utarakan sama dia kan. Iya, tapi benar ini. Nanti kalau saya pertanyaan lain nanti kamu bilang, giliran saya kok sulit. Nah, gitu. Menurut saya sih lama-lama mungkin tidak seksi karena kan isu pusat negara itu ada di sana IKN itu mungkin sudah nggak seseksi itu, apalagi kalau ada isu bahwa nanti gubernurnya yang memilih adalah presiden. Itu loh, kalau ternyata DPR setuju udah nggak seseksi lagi. Tapi kalau masih rakyat yang berhak menentukan pilihan pemimpin ya masih seksi menurut saya gitu loh. Tapi seksi apa tidak seksi, karena IKN itu masih membutuhkan kira-kira 20 tahun ke depan 3 presiden nanti kalau sudah terwujud itu IKN itu. Sekarang kan nyicil. Ini kamu dapat infonya dari mana nih? Loh, ini prediksimu atau bukan, para pengamat mengatakan ya? Bahwa membangun negara IKN itu membutuhkan waktu kira-kira 3 presiden. Pak Jokowi sendiri pernah bilang begitu. 3 periode, 3-5 tahun kemudian gitu loh. Artinya sekarang masih nyicil, bangun toiletnya dulu, bangun parkirannya dulu kan gitu. Artinya mungkin kemungkinan masih anu sih. Kemungkinan bisa jadi terahnya Jokowi masih berkuasa. Iya. Kalau misalnya Prabowo 2 periode, terus Gibran 1 periode, kan masih masih mereka juga kalau 3 periode. Iya. Makanya mungkin ya kan siapa tahu begitu. Iya. Cuma kalau masyarakat berkehendak lain ya beda lagi cerita. Iya. Luar biasa, tapi kalau menurut saya kalau itu bisa terwujud sekian periode gitu ketika Pak Jokowi dipilih menjadi ketua oposisi, ketua koalisi permanen, maksudnya koalisi permanen kan rencananya begitu kemarin, tapi kan banyak yang menentang. Ketua koalisi permanen sekarang ini menjadi ketua koalisi permanen untuk dalam rangka pemerintahan Pak Prabowo dengan Gibran. Kalau koalisi permanen itu terwujud terus, itu akan nyambung terus itu episodenya sampai sekian periode sampai akhirnya IKN terwujud. Oh gitu. Ada lucunya juga sih kalau misalnya yang kalau namanya apa koalisi permanen seolah-olah itu ya koalisi permanen itu seolah-olah membuat partai baru itu ya. Karena koalisinya permanen kan. Maksudnya iya. Seolah-olah begitu toh kesannya. Iya. Beberapa partai digabungkan jadi satu partai toh. Iya. Kalau permanen kan. Iya, maksudnya. Karena aura Pak Jokowi setelah nanti selesai jadi presiden itu tidak pulang ke Solo gitu loh. Walaupun beliau mengatakan saya jadi warga biasa, tapi kan partai-partai berkeinginan karena Pak Jokowi masih sangat potensial untuk mempersatukan rakyat, mempersatukan elektabilitasnya untuk dalam rangka mendongkrak kemenangan-kemenangan berikutnya. Ya, itu boleh saja sih prediksi. Oke lah kalau begitu. Jadi teman-teman Gayeng, prediksi boleh saja sih. Apakah Jokowi nanti masih sebegitu kuat powerful-nya ketika dia sudah tidak menjadi presiden, sebagaimana apa yang terjadi pada SBY, bisa jadi apa yang terjadi pada SBY juga bisa terjadi sama Jokowi. Beda dong. Ketika sudah tidak menjabat ya tidak ada powernya lagi. Oh, kalau Pak SBY masih punya karena ada Partai Demokrat. Nah iya. Kalau Pak Jokowi ke PDI ditutup pintunya. Lah apalagi itu. Kok bisa-bisanya kamu bilang bisa masih punya power. Bisa jadi semakin gak punya power. Oke lah teman-teman Gayeng, kayak semakin seru perbincangan kita. Daripada tambah seru, mending kita tutup. Oke teman-teman Gayeng, kayaknya episode untuk seksinya Pilkada DKI kali ini kita cukupkan sampai di sini. Kita jumpa lagi episode berikutnya. Bye.